Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Rani Rasyida Sabrina di buku kelas 3 subtema 2 pembelajaran pertama. Nah, pada buku kelas 3 tema 1 subtema 2 ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, bukalah bukumu halaman 51 ya, Nanda. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran 1, mari kita baca terlebih dahulu gambaran materi pada subtema 2. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, Nanda, di sini kamu sudah akan melihat gambar pertumbuhan dan perkembangan manusia dari manusia yang bayi, balita, anak-anak, remaja hingga dewasa. Ya, jika kamu sudah tahu, sekarang kita lihat halaman 52. Pembelajaran 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikanlah gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ya, gambar yang pertama, kita lihat ada 3 gambar. Udin sedang digendong, Udin merangkak, Udin dipapah berjalan. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah sudah Ibu sebutkan. Silakan kamu tuliskan di buku latihanmu ya, Nak, dengan bahasamu sendiri. Lanjutkan dengan gambar berikutnya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, jika kamu sudah tahu, silakan tuliskan di dalam buku latihanmu. Jika tidak bisa membuat gambar, tidak apa-apa ya sayang. Buat saja kotak-kotak seperti yang ada di buku ini. Selanjutnya, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan ya sayang. Nah, jadi yang dituliskan di sini adalah daftar pertanyaan. Ya, kita akan melakukan wawancara kepada orang tua ya, Nana. Buatlah 5 daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Contoh, Ibu contohkan yang pertama yang ingin kamu tanyakan, berat badan saat lahir. Berapa berat badanku saat lahir? Buat tanda tanya. Jangan lupa dengan kata tanya ya. Ingat, ada kata tanya. Ada kata tanya apa, siapa, kapan, berapa, mengapa, kenapa, bagaimana, di mana. Nah, masih banyak kata tanya lainnya yang bisa kamu gunakan untuk membuat daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan ya. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya, seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu.
Ya, kamu perhatikan ya, ada gambar Edo yang masih bayi memegang botol susu. Lalu setelah dewasa bisa memegang tempat minum yang lebih berat. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan kegiatan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Pertama, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Ya. Lalu yang kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Ya, cobalah gerakan itu, lalu buatlah perbedaan dari kedua gerakan tersebut. Pintar, buat di buku latihanmu ya. Sekarang mari kita mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan yang pertama, mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan-lahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Iya, bagus sekali. Lalu gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping lalu membengkokkan sehingga membentuk huruf U. Nah, pintar sekali. Rentang kedua tangan ke samping lalu membengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Hanya pergelangannya saja ya, Nanda. Gerakan kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua tangan dengan arah yang berbeda. Dan gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Ya, lakukanlah kegiatan tersebut secara berulang ya. Ya sayang, berarti tugasmu prakteknya adalah melakukan gerakan pertama hingga gerakan ke-6. Ya, buatlah dalam video ya. Video itu kirimkanlah ke grup kita ya Ananda. Setelah lakukan kegiatan tersebut, sekarang berdasarkan pengalamanmu berlatih menari, dapatkah kamu menunjukkan gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan? Nah, dalam video tersebut katakanlah gerakan kuat ada pada gerakan berapa dan berapa. Lalu gerakan lemah ada pada kuat gerakan keberapa dan keberapa. Silahkan jelaskan dalam video tersebut ya Nanda. Oke, kita lanjut pada halaman 58. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami pertumbuhan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan kelas 2 dan ribuan di kelas 3, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Sebelum melakukan teknik menyimpan, kita contohkan dulu penjumlahan tanpa teknik menyimpan ya sayang. Kalau tanpa teknik menyimpan berarti tidak ada yang kita simpan. Contohnya bilangan 2653 ditambah dengan 3302. Kita jumlahkan ke bawah. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Ya, 3 ditambah 2 hasilnya 5. 5 ditambah 0 hasilnya 5. 6 ditambah 3 hasilnya 9. Dan 2 ditambah 5 hasilnya 5. Jadi bilangan 2653 ditambah 3302 menghasilkan bilangan 5955. Itu adalah teknik menyimpan. Bagaimana teknik tanpa menyimpan? Bagaimana dengan teknik menyimpan? Nah, sebelum teknik menyimpan, buatlah latihan berikut ini dulu ya. 1 sampai 3. 1 sampai 3 ini masih penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Lalu contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan lagi ya sayang. Nah, ada bilangan 1200 ditambah 2900. Bagaimana kita mengerjakan ini? Sekarang ada cara yang pertama.
Cara yang pertama itu adalah penjelasan menggunakan kubus ribuan dan juga balok ratusan. Nah, Nanda, masih ingatkah kamu jika berbentuk kubus seperti ini artinya adalah 1 ribuan. Jika berbentuk balok seperti ini namanya 1 ratusan. Sekarang bilangannya ada 1200. Jadi ada satu bilangan kubus, ada satu kubus ratusan, ribuan, dan 2 balok ratusan. 1200. Lalu 2900 ada 2 kubusnya. Lalu ada berapa baloknya? Ya, ada 9 balok ratusannya. Nah, Nanda, kita jumlahkan. Ada 9 balok ditambah dengan 2 balok tadi ya. Nah, 1 balok digabung dengan 9 balok menjadi 1 kubus. Jadi dari 3 kubus menjadi 4 kubus karena ada 10 balok yang digabungkan menjadi 1 buah kubus. Tinggal tersisa 1 buah balok lagi dan 1 kubus sudah digabung dengan 3 kubus menjadi 4100. Nah, sudah mengerti Ananda? Kenapa tidak dari satuan terlebih dahulu? Karena satuannya 0 dan puluhannya 0, maka langsung pada ratusannya. Akhirnya menjadi 4100 ya sayang. Nah, ada cara lain Bu, tentu saja ada cara lain. Nah, ini caranya. Dengan bersusun pendek ke bawah. 1200 ditambah 2900 menghasilkan bilangan 4100. Kita mulai dari satuan terlebih dahulu. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Dan puluhan 0 tambah 0 hasilnya 0. Lalu ratusannya 2 ditambah 9. Di ratusan ini kamu akan menyimpan Ananda. Kenapa menyimpan? 2 ditambah 9 berapa? Ya 11, menghasilkan bilangan lebih dari 9. Jadi kalau bilangannya lebih dari 9, kita akan menyimpan ya. 1 disimpan di bawah, 1 lagi disimpan di atas. Di mana? Di atas ribuan. Ya, 1 ribuan ditambah 1 ribuan lagi tambah 2 ribuan. Jadinya 4 ribuan. Bilangan 1200 ditambah 2900 hasilnya 4100. Ya, cobalah kamu selesaikan soal penjumlahan berikut ini. Jadi ya Ananda, ada 4 soal dengan teknik menyimpan yang harus kamu kerjakan. Nah, setelah kamu kerjakan ini, apakah kemampuanmu dalam menyelesaikan soal penjumlahan sudah bertambah? Ya, selesaikanlah soal ini di buku berpetakmu ya Ananda. Ya, pintar sekali. Kegiatan bersama orang tua kita pada pertemuan 1 ini atau pembelajaran 1 ini, orang tua menceritakan kepada siswa mengenai beberapa perubahan yang dialami siswa sejak kecil sampai dengan kelas 3. Ya, pintar Ananda. Jadi dengarkanlah cerita orang tuamu ya tentang perubahanmu yang kamu alami dari kecil atau dari bayi. Ya, dari bayi bagaimana kamu tumbuh, lalu kapan kamu merangkak, berbicara, lalu kapan kamu berjalan, hingga sampai kamu kelas 3 saat ini. Iya, kamu harus bersyukur ya Ananda karena orang tuamu sudah merawatmu dari sejak kecil sampai dengan kelas 3 saat ini. Nah, sekianlah pembelajaran kita di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 hari ini. Nah, semoga kamu mendapatkan manfaatnya ya sayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.